Andai nanti ngomong salah pun sahabat itu tak percaya. Andai salah, dan nggak mungkin. Andai Nabi ngapusi pun sahabat tetap percaya. Nabi sukses bertabligh itu karena pintar, fatonah, dan nggak punya cacat moral. Kalau ngajak, monggo panjenengan calon-calon muasah, kibar ulama, fil mustaqbal, upayakan ngaji teman-teman. Pinter teman-teman, dan ojo kendali, ojo ngapusi, ojo dolenan ada. Itu nanti kalau kita lakukan, terus konangan santri, konangan murid, konangan masalah. Umat tetap percaya pada ulama, ulama tetap ngayomi ulama, ulama tetap ngayomi umat. Salah satu upaya menjaga itu, kiai lurus, fair, apa adanya, bloko suto, nggak usah jaim-jaiman, nggak usah ya hanuan, nggak usah munafekan. Misalnya, sak pinter-pinter kita menutupi kebobrokan, tetap karena ya konangan. Mending tampil apa adanya, nggak usah ngegusi, nggak usah ngesai, nggak usah mu'arrab kemarap. Wis dadi wong biasa, Gus Dur nggih biasa. Ya idah pondoke sakmono gedene, dandane nggih biasa mawon. Ya Anwar Lirboyo pondoke sakmono gedene, dandane nggih biasa mawon, tampile nggih biasa mawon. Jujur itu jujur dalam berucap, jujur dalam bersikap, jujur dalam berpenampilan, dan dalam segala-galanya. Hadirin rahimakumullah, monggo dijogo temenan supaya umat tetap percaya pada kita. Khawatir kula kadung umat percaya karena kita bawa tasbih pantes, minyak wangian, serbanan, joban, kadung diambungi tangane, dikira duwe karomah, nibake gendaan. Bisakah saat mbah-mbah kita sudah wafat, Bayi Lirboyo Peloso wafat, terus nanti pemimpin 20 tahun ke depan dan ganti kita ini? Bisakah 20 tahun ke depan umat itu masih percaya kepada masyayikh, yang masyayikh itu ya kita ini? Seperti sekarang umat percaya kepada Mbah Anwar, seperti sekarang umat percaya pada Habib Bakir Malang dan seterusnya. Bisa 20 tahun seperti itu, 30 tahun seperti itu, bisa. Pokok kita konsisten, itu tadi, nggak usah tulinan pilkada, nggak usah tulinan duit ngoten-ngoten itu. Saya tanya orang sekota Malang, saya ngusung Pak Anton. Pertimbangan saya, dia NU, dia bendahara NU. Kalau dia menang dengan segala kelemahannya, maka akan banyak memberi kemaslahatan kepada NU itu saja. Saya ngomong, Pak Anton, sampean ra usah nguwe duwe aku. Kiai-kiai ku wis sugih, mendino diamplopi. Ceramah diluk ngono 500.000. Ceramah sak jam wis 1 juta. Khutbah seperempat jam wis 200.000. Kiai-kiai ra usah mok sangoni. Mending pilkada niki nyun sewu, mboten usah maringi kiai 200 juta. Tapi besok lek panjenengan dadi 10.000 guru TPQ dan Dinah Kota Malang, saman paringi sedaya ben wulan. Hafid Quran zaman data saman paringi sedaya. Fakir miskin sing omahe rusak-rusak niku saman data terus diberi anggaran bedah rumah. Dan alhamdulillah para rawuh, kami kiai-kiai poso mboten angsal napa jenenge duit napa ngontene. Tapi begitu Pak Anton dadi,
Itu barokah ke umat itu lebih banyak. Santunan untuk fakir miskin itu setiap menjelang hari raya nilainya sekitar 5M untuk fakir miskin. Guru ngaji Kota Malang dapat sekitar 150.000 kali sekitar 10.000 guru ngaji, berarti 1 bulan sekitar 1,5 M, 1 tahun sekitar 18M. Kalau 1 periode 5 tahun mulus, berarti untuk guru ngaji 18 kali 5 tahun. Hafid itu dapat sekitar kalau nggak salah 500, saya kurang tahu. Kemudian begitu ada orang mati, data masuk ke Pemkot bahwa fulan mati, tanda tangan RT RW Pak Lurah, itu langsung otomatis dapat transfer takziahnya Pemkot 1 juta. Rumahnya orang melarat jelek-jelek itu di dibedah rumah. Nah, rumah mana yang layak dibedah diberi bantuan itu berdasar rekom dari MBCNU. Yang nggak dapat rekom MBCNU nggak dapat rehab rumah. Saya pikir Boro Rawuh, andai ketika itu ada 100 kiai, oleh Pak Anton diberi 200-an semua, 10 kiai 2M, 100 kiai berarti 20M. Biaya pilkada 20M selesai. Tapi marungono Pak Anton golek ijol, malih nggak kober mikir guru ngaji, nggak mikir fakir miskin, nggak mikir yang lain-lain. Senajan 100 kiai oleh 200-an akhirnya keluar 20M, niku sebagai umat menurut saya rugi. 5 tahun biaya politiknya hanya 20M niku dan selesai. Sementara kalau tanpa itu tadi 18M kali 5, itu guru ngajinya, belum fakir miskinnya, belum hafid Qur'annya, belum bedah rumahnya. Tak hitung-hitung sebagai umat luweh badi kiai poso katimbang kiai oleh. Di Kota Malang sampai gang-gang cilik itu loh hot mic. Bukan hanya di jalan poros, gang cilik-cilik kampung itu loh hot mic. Kiai ini nggak njaluk, dana itu akeh yang bisa digunakan untuk rakyat dan umat. Nah, napa para rawuh? Kampanye kiai mbiyen sekarang dirasakan umat. Timbal balik umat manute teng ulama ya temenanan. Makanya di Malang kayak nyun sewu Al Khidmah zikiran model Yerori itu dari kabupaten mana-mana yang paling besar ya Malang puluhan ribu. Terus Ridwan Maulid pakai dia ulami Habib Jamal itu dengan saya itu kisaran 10.000. Riyadul Jannah RJ yang Yerohem itu kisaran 15.000. Belum jamaah kecil-kecil, jamaah cinta Rasul, jamaah macam-macam kisaran 1.000, 2.000. Terus di luar yang belum tertampung itu saya membaca, ada lagi jamaah-jamaah yang belum masuk di Dia Ulame, Simtuduror belum. Saya akhirnya membuat lagi jamaah Embongan, jamaah Dargombes. Yang dibaca bukan bacaan yang rotib adab jos-jos, rotib adab kabotan. Yang dibaca tahlilan, istighosah, tibaan singkat, ngaji seperempat jam, mangan, buyar. Saya menyasar masyarakat awam bawah yang belum masuk begitu. Itu masih dapat jamaah sekitar 2.000 sampai 2.500. Kenapa begitu mudahnya warga Malang untuk diajak zikiran dengan ulama, ustadz-ustadz itu? Mereka tahu bahwa dulu nyun sewu antara lain pas pilkada, kiai itu nggak pakai dapat begitu-begitu. Pas saya kumpulkan di pondok saya,
untuk sepakat dukung Pak Anton ya. Ya, itu kiai rumahnya jauh-jauh, semuanya diamplopi 250-an, bukan riswah, itu ganti bensin. Itu yang dampit nggak cukup itu, yang jauh-jauh nggak cukup, diganti 250-an. Termasuk saya yang ngundang, tentu ngetok nih apa golongannya apa ini, ngetok nih begini-beginilah, yang tentu di atas 5 juta nilainya. Saya juga diberi 200.000, tak buka sami lo yo. Saya khawatir mereka nuduh saya dapat banyak, terus terjadi fitnah, akhirnya tidak saling percaya, antar kiai saling menuduh, nggak saling percaya, akhirnya umat nggak percaya, buyar sudah. Nah, monggo niki dijogo temenanan, jangan sampai yafiruna minal ulama wal fuqaha. Yafirun, umat lari, bisa jadi karena mereka kena pengaruh aliran macam-macam, bisa jadi umat lari karena kedonyan, bisa jadi umat lari karena nyuwun sewu kiainya atau tokohnya memang cacat moral. Saya masih ingat, sebetulnya nggak melakukan kesalahan syar'i, tapi masyarakat mengatakan itu dolim. Kasus A'agim. A'agim dulu umatnya banyak, mustamiknya banyak, hanya gara-gara nikah sama Teh Nini. Teh siapa itu? Yang muda. Ya. Yang katanya teh satunya siapa? Yang tua. Nggak tahu saya. Katanya sudah ridho dan seterusnya. Tapi kalau sudah ridho kok pure gitu loh, berarti nggak ridho. Terlepas apa yang terjadi kita nggak tahu. Tapi umat jamaah yang rata-rata ibu-ibu itu terus curiga kepada Hakim, jadi kurang percaya. Katanya sudah izin istri pertama, sudah ridho, tapi istri pertama kok pure. Gitu loh. Sunnah Nabi, kalau sunnah Nabi itu istri kedua janda tua. Siti Saudah umur sekitar 60, wis ra kena disenggol. Istri pertama Siti Aisyah umur 8, turun kena diapa-apane. Yang pertama lagi Khadijah sampun sedo. Khadijah sedo nikah Aisyah umur sekitar 8, turun kena disenggol. Nikah mana umur suwida, was remah sontok. Prosokula masna yang sunnah, zahiran wa batinan, zahiran wa niyatan, qaliban wa qalban. Itu yang manut Kanjeng Nabi. Ojo zahire manut masna salah sarupa iku sunnah. Lah Nabi ngrabi rondo tuwek, sampean rabi luweh enom jarene sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Habis itu umat ini curiga, nggak percaya, akhirnya ya. Lah niku lho. Makane monggo terus dijogo biar nanti 30 tahun ke depan Mbah Yelir Boyo sedo, Mbah Kafabi sedo, Mbah Idah sedo, Mbah Fuad sedo, sampean-sampean kiainya tetap dipercaya umat seperti sekarang ini. Ilmu mapan, ngaji kitab kuning mapan, lurus gak mencela, terus gak cacat moral, gak gendaan, sebisa-bisanya. Kalau dua-duanya iya, maka sampean dengan fatonahnya mampu mematahkan yang lain-lain, dengan akhlaknya mampu menjadi magnet moral kepada siapapun. Hasilnya umat dan imam tetap begini. Hadirin hakumullah. Nah, untuk itu salah satu penyebab umat, khususnya anak-anak muda mahasiswa, kurang lagi percaya pada NU,
kurang percaya pada ulama karena ada subuhat diniyah, subuhat fikriyah, kesimpang siuran pendapat, koyok-koyok fatwanya Kiai NU itu salah, ziarah kubur disalah-salah nih, tawasul disalah-salah nih, dan yang lain-lain. Terus dibombardir, iku salah, iku salah, iku salah. Apa yang mereka tembak? Umat supaya nggak percaya kepada ulama. Izinkan dalam waktu mungkin tinggal 30 menit, saya akan ngajak panjenengan berusaha memahami sikapnya para ulama. Dalam kehidupan itu ada din, ini pesan langit, riba haram, macam-macam itu din. Sholat wajib, aurat wajib ditutup, dan malahi haram, itu pesan langit. Tapi di samping ada pesan langit, ada wakil, ada kondisi real di mana kita berada. Kita ngaji kitab Sulam Taufik dan macam-macam, ini haram, ini haram, ini haram, ini pesan langit. Tapi zaman hidup di Bali, hari-hari dakwah di Bali, melihat yang haram kabeh itu. Ada din, ada perintah langit, ada kondisi real di bumi, terus ada manusia yang waktunya terbatas, kemampuannya terbatas, dana, fasilitas, sarana juga terbatas, sembarang-barangnya terbatas. Yang menurut Quran, kullu ya'malu ala syakilatih. Yang menurut Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beda langit, beda bumi. Yang kita manusia itu dituntut mencari titik temu antara kewajiban yang diperintahkan langit dan kondisi real yang ada di bumi. Cari titik temu itu dengan hati-hati dalam hal tahqiqul manat, dalam usul fikih. Wakilnya kayak apa? Nah, ulama-ulama kita itu kadang secara zahir melakukan kesalahan. Kalau dilihat dari teks langit itu salah. Tapi kadang-kadang kalau kita bisa memahami langit, bumi, menungso, langit, bumi, menungso, itu kita jadi maklum, jadi mafhum. Dan ketika kita gagal memahami itu, akhirnya sing si apik meneng, piye kiaimu kok ngono? Duh kok mboten sumerep kula. Lah Gusmi kok ngono ya, duh kok mboten sumerep kula. Kula husnudzon mawon. Sing si apik ngoten niku. Kadang gagal memahami sikapnya Mbah Yai. Kula metu Mas, gak seneng masuk kiai kaya ngono ki apa. Nah, akhirnya jadi macam-macam itu. Gagal memahami dawuhnya kiai. Gagal memahami sikapnya kiai. Betapa banyak orang yang menyalahkan Gusmi. Betapa banyak Nun Sewu, Yai Hamid pun kadang disalahkan. Setelah orang itu kayak matanya melihat Mbah Yai Hamid pipis di masjid. Kayak wallah alam, sing bener mirip mripate apa sapa kula mboten sumerep. Nah, kula kepengin bareng-bareng ikhtiar memahami sikap para ulama yang rodok kontroversial itu. Kontroversial bagi orang yang belum mampu mencari titik temu antara perintah langit, nusus diniyah, baik itu Quran, hadis atau kutub kitab kuning, terus kondisi real di bumi plus manusianya. Ojo teks tok, itu aliran keras. Ojo realitasnya tok, itu sekuler. Kita manungso tengah-tengah antara teks langit, pesan langit, dan kondisi real di bumi dituntut mencari titik temu. Jangan sampai bumi lepas dari bimbingan langit, jangan sampai langit tidak menginjak
Napa? Tidak menginjak bumi. Intine ngoten niku para rawuh, rumus Blitar mawon, ngono ya ngono ning ya aja ngono. Rumus NU mawon, aswaja, asal wajar-wajar aja. Satu. Teng kitab duka diwaca Al-Muks napa Al-Maks terserah. Niku haram. Harame mujma' alaih. Nggih mboten? Yakfuru jahituhu. Sing wani ngaromi sing wani ngalalne bea cukai muks, maka dia murtad, kafir karena haramna mujma' alaih. Tapi nyatanya kiai-kiai Indonesia, NU ne, Muhammadiyah, MUI ne meneng mawon seakan-akan menyetujui negara mengenakan bea cukai di pelabuhan, bea masuk. Terus pundi niki para rawuh, gagal memahami niki dadi ISIS sampean. ISIS di Malang tertangkap di Karangploso. Itu nyolong pedah 14 dan nggak merasa dosa. Kami bukan nyolong, ini faik, ini harta faik. Jadi nyolong gini kiai ini harta faik. Kiai ini kafir murtad karena kiai ini ngalani muks. Ini gara-gara gagal memahami akhirnya ngoten niku. Nek cara kula ikhtiar mawon, monggo. Bisakah hukum bea cukai sekarang disamakan dengan hukum bea cukai zaman Nabi, zaman kerajaan-kerajaan dulu? Satu, dulu sistem kerajaan tarian entah muasyarot 10%-an atau apa, itu langsung menjadi milik raja dan terserah raja. Kayak malak itu loh, tambah malak itu. Arek nakal ya apa jenis? Wis pokok ngono kuwi wis. Satu, sekarang andai negara mengenakan itu bukan milik presiden, itu menjadi kas negara atau mirip-mirip baitul mal. Presiden nggak kena saenake dhewe njupuk. Karena semua harus ikut aturan. Presiden gajimu sakmene, fasilitasmu sakmene, total sakmene, nggak bisa mengambil lebih dari itu. Dari situ konteks kalau dulu milik raja, sekarang menjadi milik negara, itu saja sudah beda. Yang kedua, sekarang yang namanya apa tadi? Bea masuk, bea cukai itu untuk melindungi perusahaan dalam negeri. Betapa bodohnya orang yang ngaku negara Islam, produk kita masuk ke Amerika kena bea masuk, produk kita masuk ke Jepang, ke Jerman kena bea masuk, sementara produk mereka masuk ke kita nggak kena biaya masuk. Akhirnya apa? Nyangoni kawula minggat, nyugihne negara kafir. Nah, barang-barang luar negeri jadi murah. Kalau barang produk asing murah semua, merek asing murah semua, nun sewu, produk dalam negeri nggak mampu bersaing. Kalau nggak mampu bersaing, didol larang gak payu, didol murah gak padi, diekspor kena bea apa tadi? Kena bea cukai. Akhirnya bisa ditebak, gak iso bayar karyawan. Lek gak iso bayar karyawan, buyar. Bea cukai itu untuk memprotek pabrik-pabrik perusahaan dalam negeri. Yang kalau pabrik itu survive, terus bisa eksis, kena nyambut gawe ini masyarakat ini. Akhirnya mangan kabeh. Itu yang kedua. Yang ketiga, bea cukai sekarang beda dengan dulu. Kenapa? Karena kalau sekarang negara bangun jalan,
Negara membangun fasilitas bandara, membangun fasilitas pelabuhan, ada kren, ada timbangan, ada macam-macam. Itu nilainya juga triliun. Nah, kalaupun akhirnya dikenakan biaya masuk, itu barangkali sebagai iwat, sebagai imbalan, timbal balik. Negara sudah berbuat untuk rakyat, rakyat juga berbuat untuk negara. Toh negara bukan milik presiden, tapi milik bersama, yang suatu ketika presidennya yuk ganti tukang becak itu juga. Dan yang lain-lain. Atas dasar pertimbangan ini, Bea Cukai sekarang sebagai iwat dari pemerintah menjaga keamanan, menjaga stabilitas, sebagai iwat dari pemerintah membangun fasilitas pelabuhan dan yang lain-lain, dan dalam rangka memprotek, melindungi perusahaan dalam negeri agar tetap survive, bisa bersaing harga dan seterusnya. Plus ternyata begini, tidak semua barang produk itu dikenakan biaya masuk. Bahan-bahan makan itu masuk jalur hijau, pintu hijau. Apa itu? Tanpa bea cukai. Yang dikenai bea cukai dalam jumlah besar itu barang mewah. Kayak Mercy, Audi, terus apa mana? Ferrari dan yang lain-lain. Itu dikenai biaya masuk sangat mahal. Andai nggak ada itu, yun sewu, negara bangun jalan, itu sing menikmati jalan ini wong sugih-sugih iku. Wong melarat nggak iso tuku motor, nggak menikmati jalan itu. Karena negara bangun jalan yang sering menikmati orang kaya, apa salahnya orang kaya itu dikenai biaya masuk sebagai ganti dari itu dan seterusnya. Nah, dari ini maka konteks dan keadaan al-muks zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau dikiaskan sama-sama haram, berarti al-qiyas ma'al farik. Al-qiyas ma'al farik. Nah, dengan cara begitu saya agak bisa memaklumi kenapa MUI kok nggak lekas segera mengharamkan biaya masuk. Kenapa NU Basul Masail kan biyen kitab yo genah lho. Haram mujma' alaih. Kok yo ora diharam-haramne ngono. Kira-kira cara memahaminya seperti itu. Biar kita nggak gampang nyalah-nyalahkan kiai. Berikutnya, bank konvensional MUI sudah mengharamkan, tapi NU sampai sekarang sik ngambang subhat. Mas kui subhat, tambah Mbah Wahab, Mbah Bisri niku kereng, Mbah Wahab niku selo, napa selo nih? Sewelo, kapopo wis. Kau popo neng bank, kau popo. Mbah Bisri haram nih, haram. Pokoknya berhubungan dengan bank haram. Mbah Wahab, cerdas. Mbuh biar nek nyeluk Kang Bobi mungkin Kang ya konco. Kang nyeluk duit Kang. Saben duit kan ono tulisan BI. Saben duit mesti ono tulisan BI. Diambil duit karo Mbah Wahab. Kang nyeluk duit. Masya Allah Kang haram iki. Haram apa wong ora teko bang kok haram. Lho niki lho ya enten BI niku lho. Tapi ya tetep ngono ya ngono nanging ya aja ngono. Kekencengen ngarom-ngarom nih iku repot sak karepe dhewe. Ngene arep bangun tumbas tekel apik-apik ngenten iki subhat ora tekel. Delok pabrike ketemu. Sampeyan duwe pabrik sampeyan iki modale tekan ndi? Ngampil bang. Wah iki pisan.
sarung BHS, apik, pabrik ning Gresik, para ning pabrik kono. Iku modale ngampil bank subhat maneh. Arep mangan, iki sego teko ndi Pak Tani. Lah Pak Tani garape apa? Gawe brujul mesin niku. Iku produksi pabrik. Pabrik teko ndi? Aduh subhat maneh. Ramangan-mangan. Ngono ya ngono nanging akhirnya sampean kelakon muda ning omah. Nyang apa Mas Ra kelamben? Lah kabeh kelambi kain produk pabrik. Pabrik pinjam modal teko bank. Wis haram kabeh. Para rawuh, kula ikhtiar memahami niku ngeten iki. Apalagi dulu Sang Gus Dur pun malah gawe bank jenenge Nusuma senajan nggih buyar. Samakah sistem konvensional dengan riba? Lek sama berarti haram. Lek enggak sama atau mirip-mirip berarti subhat. Lek 100% beda berarti halal. Lah ini 100% beda, opo 100% podo, opo satu sisi sama, di sisi lain beda, berarti mirip-mirip, berarti subhat. Pun riba tenanan ngeten. Kula kalih kiai niki, kula ngambil yatra, ngambil yatra. Ngerti kula lek butuh yatra, niku tambah dimanfaatkan pisan. Aku nyili gelem, pokok ben wulan sakmene persen. Riba niku dua pihak, satu untung, satu dirugikan, satu zalim, satu madlum. Wong miskin, wong rekoso, wong susah, mesti ditolong tambah di, napa? Tambah ditekek. Nah, sing ngene iki andai Quran hadis mengatakan haram, kula sangat maklum. Sangat maklum, tidak manusiawi, tidak adil, tidak syar'i. Riba niku dua belah pihak, itu pun harus diucapkan dalam akad, terikat dalam akad. Lek mboten terikat dalam akad, mboten napa-napa kan? Pinten iki 1 juta, balik ini nggih 1 juta Ustaz, pokok tetap balik 1 juta. Begitu kula balik ini tak tambah 200, ono 200, nggih matur suwun rezeki sampean, oleh ngoten niku. Khairukum, sebaik-baik orang dari kamu, ahsanukum qadaan. Wong sing paling apik carane nyaur, termasuk ditambahi niku wau. Nah, riba dua belah pihak, satu untung, satu rugi. Konvensional niku terus pundi? Konvensional itu melibatkan 4 pihak. Ada pengusaha-pengusaha besar, gudang garam macam-macam, itu amil, kadang sekali butuh dana, mereka butuh dana itu 2 triliun, 3 triliun untuk membesarkan pabriknya itu. Itu amil butuh dana. Lalu ada masyarakat banyak, jumlahnya jutaan, punya duit cilik-cilik, 10 juta, 1 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Mereka malik. Ada amil, ada malik. Amil butuh dana, malik punya dana. Andai enggak ada bank, gudang garam butuh 2 triliun, ikut tretean nyilih teko masyarakat. Kan nyilih 2 juta kan nyilih 10 juta kan. Leku sampai 2 triliun piro ya remek. Sulit perusahaan yang butuh dana triliunan bisa pinjam atau apalah, bisa kerjasama dengan nilai 2 triliun kalau harus dari masyarakat itu. Harus berarti harus ada mediasi, harus ada apa? Tandon. Duit cilik-cilik dikumpul neneng tandon. Sopo-sopo butuh dana besar, hubungannya dengan tandon itu. Tandon yang mengatur sirkulasi perubahan dana itu yang namanya bank. Di atas mereka ada negara yang sewaktu-waktu kolab, sewaktu-waktu bangkrut atau apa, negara bertanggung jawab menyelamatkan haknya para nasabah.
entah namanya apa, bailout apa-apa saya nggak tahu lah. Nah, nyun sewu, riba dua pihak tok. Konvensional sebagai sistem itu 4 pihak, bukan 2 pihak. Dari situ sudah tidak sama dengan riba. Yang kedua, kalau riba untung ini rugi, guyang-guyu iki nangis, itu riba. Kalau sistem konvensional itu agak ada bagi keuntungan. Menurut hukum ekonomi, kalau situasi ekonomi itu normal, rata-rata pengusaha itu laba sekitar 25-30%. Itu normal. Laba kurang dari itu tidak sehat. Lebih dari itu produsen untung, konsumen yang rugi, nggak sehat, nggak normal. Umumnya laba itu sekitar 20%. 20% itu nyuwun sewu, dia harus memberi ke bank sekitar 15%. Berarti untung bersih pengusaha 10%. Bank dapat 15% ini nggak dipek dewe. Dia harus bayar pajak ke negara, entah berapa saya nggak tahu. Pajak PPN dan yang lain-lain. Terus dia juga harus berbagi kepada nasabah sekitar 6%. Berarti bank dapat 9%. Negara dapat, pengusaha dapat, bank dapat, nasabah dapat, titik-titik. Dari 25% itu dibagi titik-titik. Itu sistem konvensional. Kalau riba, saya nggak dapat, situ dapat. Saya rugi, situ untung. Ada bagi hasil, riba nggak ada bagi hasil. Dari sini berarti konvensional nggak sama dengan riba. Yang agak sama itu kalau kita minjam nambah, itu mirip-mirip riba. Hanya permasalahannya tambahan karena memang ada aturan, ada undang-undang dari sultan. Apa sama dengan tambahan yang karena akad? Dan ini perlu bahtul masail. Tambahan yang mau nggak mau memang harus nambah karena ada undang-undang. Apa itu sama dengan tambahan yang dijanjikan akad, yang itu riba? Seterusnya, para peserta rahimahullah, masalah riba nyun sewu. Saya pernah ditanya, Ustaz, kula kerja teng bank terus pundi? Lah maksudmu? Lah niki sobat kula tak medal mawon. Nyun sewu. Bank di Indonesia itu menguasai dana 2.000 triliun lebih, seluruh bank 2.000 triliun lebih. Lek wong Islam metu kabeh, mulai karyawan, staf, direktur, keluar semua dari bank. Jereni Cina Kristen beneran metu wis. Saiki bank tak peke dhewe. Bijaksanakah, maslahatkah dana ribuan triliun kita amanatkan kepada non-muslim? Kita yang mengelola kena riba kalau disebut riba. Kita yang mengelola kena subhat kalau disebut subhat. Kita keluar semua dikelola kafir. Jangan-jangan mudorotnya lebih besar. Saya nggak tahu persis, katanya Hamka itu menerima bunga bank dari Swiss, yang itu orang-orang Arab nggak mau. Jadi orang Arab nyimpan dana di bank Swiss, bunganya banyak, wong Arab nggak gelem. Akhirnya diambil Vatikan, gawe gepuk wong Islam, gawe kristenisasi, wis haram kafir pisan. Wis haram murtadisasi pisan. Jadi haram mudarat besar. Akhirnya Hamka berpikir haram-haramo, subhat-subhato, sing penting radadi kafir.
timbang dana subhat itu nggih ngafirne wong, mending dana subhat iku nggih ngislamne wong. Islam subhat luwih apik timbang kafir wadeh wasoreh. Akhirnya terus diambil niku. Enten tletong tak jupuk kotor, rata jupuk dipek musuh. Langku lek dijupuk musuh sawat raiku. Lek aku sing jupuk kotor-kotor titik, kenek tak nggih ngrabuk tanduran iman sing kudu mati niku. Ngoten, tapi aja dipangan wong tletong. Akhirnya model fikirnya Hamka, ya wis dicupuk ae. Perkara kotor kondang umbah, bengi tahajud, tobat, istighfar. Sing penting iki kendang diambil nggih ngrabuk tanduran arep mati. Neng Malang Selatan, Pacitan, banyak kristenisasi, mending diarahkan ke sana. Ngoten niku para rawuh. Kenapa ulama kadang mensikapi bank nggak terlalu tegas, itu karena itu. Terus kemudian untuk public service, perusahaan-perusahaan kayak bank yang memberikan layanan publik, sulit sekali menerapkan sistem mudharabah atau sistem kirot. Sistem kirot itu bertumpu pada amanah. Kula kirot kali ini mung kanca wong siji, lakokno dhuwit iku iki 1 juta. Ben tahun dihitung 50-50. Nggih, kula ngerti niki amanah. Badi 1 juta ya kondo 1 juta tenan. Saya 50% dari laba, ya 50% temenanan. Kirot perorangan niku tasik gampil. Tapi kados Bank BCA, Bank BNI ngelayani 10 juta nasabah. 10 juta peminjam golek amanah kabeh no beri angel. Lek sampai mereka nggak amanah pakai sistem kirot bank, nanti 50% laba kami, 50% laba sampean. Yo teken. Lah nyun sewu, di akuntansi itu ada mata kuliah cara membuat pembukuan ganda. Pembukuan intern untuk para pemegang saham ada sendiri. Pembukuan keluar ke pemerintah, ke perpajakan ada sendiri. Ngono ki enek mata kuliah ngono ki enek. Nek nyun sewu ngangge sistem kirot asline badi 1 triliun setahun ini. Mestine kami dapat 500 miliar, situ 500 miliar. Tapi wong pancen ora jujur. Kondo dalam buku niku, buku pembukuan namung badi 100 miliar. Kene mekur 50 miliar, kono mekur 50 miliar. Repot para rawuh menerapkan sistem kirot kalau itu melayani publik, neliti satu persatu 10 juta orang ini jujur semua itu angel. Beda lek kekancan siji loro ngono tok gampang. Nah, repotnya mencari puluhan juta orang jujur semua. Apa itu belum cukup untuk menjadi musawwih? Nahwu musawwih wal musawwighat. Ya juzulin nakirati antakuna mubtadaan. Ngono ta? Bi musawwihin. Sulitnya bang mencari meneliti satu persatu mana peminjam yang amanah. Belumkah itu cukup untuk difatwakan ya wis subhat, ya wis rapopo, plus terose wong jero dhewe. Mboten sedoso kula, tirose wong jero dhewe, bank muamalah dan sebagainya. Niku lek pas pasar rame, bulan-bulan tertentu kuatah tiang pinjam, ajeng masuk kuliah ngeten iki, kuatah peminjaman, ada sangat. Sampai dana habis, sing minjam tasik kathah, niki akhiripun bank muamalah niki minjame teng BI. Ngoten lho.
Lah minjam teng BI pakai sistem konvensional. Jadi ya padha ruwete nggih. Padha ruwet. Nah para rawuh, riba dua pihak, satu untung satu rugi, bank konvensional empat pihak. Riba satu untung satu rugi, sistem konvensional ada bagi. Cuma baginya berdasar persentase. Kalau kirot berdasarkan laba, persentase modal itu konvensional, persentase laba itu kirot. Nah itu melayani jutaan orang barangkali sulit napa niku. Terakhir, kita itu nggak sendiri di Indonesia, kita hubungan dagang dengan Amerika dan seterusnya. Kalau di Indonesia tok full syar'i, anti begitu-begitu, anti tambahan, anti riba dan seterusnya. Amerika melakukan pembayaran di sini, nggak kita kenakan biaya bunga tambahan. Sementara kita melakukan pembayaran ke sana dikenakan napa? Bunga, bukan biaya cukai, bunga antar bank itu loh. Jadi biasanya uang asing masuk ke sini ada apa? Dikenakan oleh BI. Uang kita masuk ke Amerika juga kena. Nah kalau misalnya, hoi Amerika, duitmu mlebu ngene ra kena apa-apa, duitku mlebu kono kena potongan. Iya nyangoni kawula minggat ngene Pak. Nah, atas kondisi semua kayak begini ini para rawuh dan yang lain-lain, barangkali kalau sampai sekarang NU masih tetap ngambang hukum bank konvensional itu subhat. Kulo akhirnya juga agak maklum, sekalipun saya sendiri nggak bisa berfatwa dan nggak kompeten untuk berfatwa, tapi bisa memahami. Toh akhirnya mereka yang ngaramkan pun juga nggak bisa 100% lepas dari apa yang mereka sebut riba itu. Nah, cara kula ngeten, sing ngarani subhat yo ngati-ngati yo, teletong aja mok pangan. Lek modele Mas Duki Mahfud ngono. Ngarani gaji PNS itu subhat. Maka ya Mas Duki Mahfud mboten kersa dahar kangge keluargane dari gaji PNS itu. Niku paling nyuwun sewu damel bangun-bangun napa-napa niku. Damel bayar SPP anak-anake niku pun. Damel tuku ban ngoten niku. Nah, keranten piyambake biasa nyuwun sewu disangoni masyarakat. Sing didamel tumbas beras sing ya tara amplopan niku. Sing orang anane haram, yang tidak mengatakan haram subhat, ojo terus sembrono, ora apa-apa tak warki. Sing ngarani haram, yo ojo kereng-kereng nemen. Wong sak kereng-kerenge Bang Muamalah dapat suntikan dana teko BI. Sak kereng-kerenge munggah kaji numpak pesawat. Perusahaan pesawate Boeing milik Amerika, danane ya teko. Ngono kuwi lho, piye ngono kuwi. Lah piye? Mbuh termasuk yang mensubhatkan, mbuh termasuk yang mengharamkan, tak jaluk aja kereng nemen-nemen. Ngono ya ngono, nanging aja ngono. Kaya Mas Duki cerita, dua kiai dinggondang legi, sitok kereng, sitok ngeslo. Sing kiai kereng, kiai lare-lare kurang ajar, ra adab, ra sopan. Wong solawatan kok karo tabuan, niki ra sopan. Solawat kok ditabui, niki ra sopan. Suatu ketika kiai sing ngeslo niku saged bina lare-lare nakal teng perapatan-perapatan niku dibina. Kuncine bocah-bocah nyun sewu kon ninggal gitar ya angel. Tetep gitaran mawon, tapi kon ninggal ngombe sampun purun. Kon ninggal nyanyian sing elek-elek, lek kaya sakniki Cucak Rawa macam purun. Terus ganti sholawat. Musiknya tetep, tapi terus isine sholawat. Nah, kiai sing kereng diundang. Alhamdulillah kiai, kula pun saged bimbing lari-lari niki. Niki biyen lari ucul teng dalan.
wis gitaran, omben, homer, haram, medok, nyanyane nggih ngoten nika. Alhamdulillah sakniki teng mriki mboten ngombe ngoten niku, paling ngopi. Gitarane tetep tapi solawatan. Alhamdulillah sakniki tabuhane disolawati. Tabuhan disolawati. Oh ngoten nggih. Nggih. Padahal mbiyen nesu sebab solawat di tabuhi. Sakniki mantuk-mantuk sebab tabuhan disolawati. Nah, dua kutub, sitok subhat, sitok haram niku sakjane perlu takrib. Sing mengharamkan ojo lincip-lincip nemen lambene. Nabrak wis salah. Mesti nabrak. Sing subhat, sing ngarani subhat, yo ojo sembrono. Terus jawab anak yang tanya tadi, kula angsal mboten Ustaz, kula kerja. Aku ra iso nglarang, tapi lek kerja ning kono niat jihad. Jangan niat memperkaya diri. Piye niate? Timbang bang dikuasai wong kafir, mending dikuasai wong Islam. Ngono lho. Nawa itu jihad, jangan memperkaya diri. Pun kula tiga mawon napa pertama? Cukai. Terus apa? Bank konvensional mboten kula berfatwa mboten. Kula berusaha memahami kenapa sih kok kiai ngono-ngono. Nah, yang ketiga tentang NKRI. Gara-gara konco-konco pondok sebagian niku gagal memahami mengapa ulama menerima NKRI, akhirnya mereka medal teko NU. Ya sik tetap kunut, ya sik tetap wiritan. Amaliyah diniyahnya, ritualnya tetap model NU. Tapi moh kon melok NU. Biasa niku masumi, ngoten niku. Sing biyen-biyen biasanya ngoten niku masumi. Apa? Ampun iki pun kula sing buka. Permasalahan Islam dengan NKRI intinya ngeten, ini bukan negara Islam. Nek bukan negara Islam berarti negara kafir. Makanya menurut HTI niki tauhid. Tauhid. Terus kalau teman-teman PKS karena dia kadung masuk juga bagian dari sistem, jadi partai juga, akhirnya mereka malu-malu kucing. Arep ngarane tauhid iku wong aku yo nrimo gajine. Ora tak arani tauhid kok ngene iki. Akhirnya kalau model PKS, mereka mau jadi PNS, mereka mau jadi partai, mau jadi DPR, gajinya juga mau, tapi mereka tetap nggak gelem dengan Pancasila. Mereka tetap haram hormat merah putih. Dulu di Jawa Barat pas ada hari lahir PKS, milad PKS, itu nginjak-nginjak bendera merah putih. Kira-kira 4 tahunan yang lalu lah, apa 5 tahun yang lalu, masuk TV itu. Nah, nginjak-nginjak bendera merah putih. Jadi PKS malu-malu kucing. Arep tak kafirne iku, arep tak kafirne aku kaya nrimo gajine. Ora tak kafirne iki kok duduk negara Islam. Akhirnya sikapnya nopo ngoten niku. Wis pokok ngono kuwi. Hadirin rahimakumullah, NU menerima NKRI. Ini sing dari tadi kula matur, ada syariat, ada kondisi real, ada manusia yang kemampuannya terbatas, terikat dengan situasi dan kondisi. Kul kullun ya'malu ala syakilati. Nah niki konteksnya ngoten niku. Gus Dur nate ditangklet. Terus pundi Gus? Hukumnya milih gubernur Kristen oleh. Padahal dalile ya genah lho.
Mboten oleh wala tatawallau, la tatawallauhum, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir. Tapi Gus Dur dawuh santai. Angsal milih calon bupati Kristen oleh, milih gubernur Kristen oleh. Nah, bareng ditabayun ngledek jawabane. Dong pilihane ning Papua. Nih sing kula maksud syariate ngomong ora oleh, tapi wakeknya neng Papua ora dudu pilkada Jombang, dudu pilkada Surabaya, niki pilkada Papua. Calone telu Kristen kabeh. Calon Kristen telu kabeh niku ada kalanya Kristen tapi baik pada Islam. Nanti kalau dia jadi Islam mengajukan IMB masjid, dia enggak keberatan. Islam membeli tanah untuk pemakaman, dia enggak keberatan. Kulo sering teng Papua Bororawu. Jadi kadang-kadang wong Islam dukung Kristen niku bergaining ngoten niku. Bergaining. Niki dil-dil nanti kami boleh diberi hibah makam. Sebab di Bali itu gara-gara Mangku Pastike membuat perda dengan DPR dilarang ada makam baru Islam. Niku kadang lek enek wong Islam mati niku kepaksa ditekuk niku. Jujur wis gak sedeng. Lah nopo ngoten. Dadi ngubur wong mati sikile ditekuk ngene. Wis fikih piye kuwi? Nah, kula balik teng Papua. Calon 3 seniki anti Islam kayak Donald Trump. Seniki Kristen tapi enggak anti Islam. Sikap muslim minoritas dos mundi. Nek muslim menang berarti muslim itu ikut membiarkan musuh Islam itu yang menang. Gimana? Jadi misalnya muslim di sana 20%. Yang 20% itu sebetulnya bisa jadi penentu, bisa dimainkan. Tapi menang, melok nyoblos wong Kristen haram, meneng ae. Akhire dadi sing apik ya gak melok-melok, dadi sing elek ya gak melok-melok. Niku berarti tidak ikhtiar. Irtikabu akhofid dororain. Lain misalnya kena calon iki tiange sae, kali tiange sam selae janji mengke sekdane muslim. Menika kadah sekda muslim. Janji sekdane muslim milih niki bukan dalam rangka mendukung Kristen tapi dalam rangka takhfifud doror, irtikabu akhofid dororen. Nah, politik di Indonesia itu politik akhofid dororen. Politik kemaslahatan, bukan politik idea. Bocah nom nyun sewu enggak rapi-rapi. Nyapa Mas? Enggak rapi-rapi. Aku pengen ayu pol, nasab pol, sugih pol, apa meneh? Akhlak pol, wis pokok sifat papat pol kabeh. Lek ra ono sing ngono gak rapi aku. Insya Allah sampai kiamat gak rapi-rapi. Andai ada wanita yang 100% memenuhi syarat pun, nah, wanita duwe sifat papat, ning, ayu, hafidhoh, apal alfiyah, cuman akhlake sae, kulite mulus wis. Sifat papat sempurna. Setelah ditemok nih karo sampean langsung ketambahan sifat nomor 5. Apa sifat nomor 5 kuwi? Ra gelem karo sampean. Keadaan negara ngeten niki timbang orang. Keadaan negara ngeten niki akhofid dororen. Keadaan negara ngenten iki malayudraku kullu layutraku kullu, dalam rangka ngoten timbang rarabi ngono lho.
Diwel lambo sambel korek no mok pangan timbang luwe. Ngenteni sing ideal ra mangan-mangan. Ngenteni sing ideal ra madeg-madeg negara niki. Intine ngoten niku. Terus lek cara kula ditakoni tiyang, sampean kok menerima NKRI? Siji, NU nrimo, aku warga NU. NU dalam berbagai muktamar mesti membuat pernyataan NKRI harga mati. Berarti yang menentang NKRI keluar dari NU. Ayo. Moh NKRI metu teko NU. Terus tiang metu teko NKRI mboten saged para rawuh. Salatmu teng Indonesia, nyambut gaimu teng Indonesia, TPK ne anakmu teng Indonesia, pondokmu teng Indonesia, sing ngrabekne sampean KUA Indonesia, masjidmu neng Indonesia, dakwahmu teng Indonesia, mati sing nahlili ya wong Mekah ra tahlilan. Dikubur neng Indonesia sing nahlili wong Indonesia, kabeh Indonesia. Najan haji teng Mekah tapi padose yatra ya teng Indonesia. Lah kabeh Indonesia, darah dagingmu besar dari tanah bumi Indonesia. Lah kok mengingkari NKRI? Mas, goblok ya goblok tapi aja nemen. Mengingkari NKRI, mengingkari darah dagingmu sendiri. Nomor kalih, real Indonesia ini mayoritas Islam. Nek Indonesia kacau perang saudara royoan mendirikan negara, korban yang paling banyak juga umat Islam. Wong Cina didik sugih-sugih, mulai terjadi gejala perang, melayu nang negara Cina aman wis. Wong Jawa ra iso numpak pesawat melayu nang ndi? Ya mati nggen lho. Apa mati nggen iki? Ya mati teng mriki. Ojo sampai konyol ambil sikap keputusan nanti umat Islam yang paling banyak jadi korban. Nomor 3, nyun sewu, PKS niki mboten NU, HTI mboten NU, LDII mboten NU, NII Zaitun niku mboten NU. Terus MTA mboten NU. Syiah apa nih? Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia yang dipimpin Jalaluddin Rahmat niku, yang bercita-cita nanti bukan NKRI tapi imamah, negara sistem imamah, itu bukan NU. Salafi golongan Amrozi CS itu juga bukan NU. Napa para rawuh? Sekian banyak golongan yang tidak setuju dengan NKRI, kepingin mendirikan negara Islam sendiri, itu rata-rata bukan NU. Nah, buyarnya NKRI, berdirinya negara Islam baru, lek enggak negara Ikhwanul Muslimin, ya negara Syiah, utawa negara Wahabi, utawa negara NII. NKRI ngayomi NU, negara baru yang katanya negara Islam, tapi Wahabi atau Syiah nggak mungkin ngayomi NU. Kulo dadi perawan, pilih dirabi paijo, tapi ngayomi kulo. Katimbang dirabi Syekh Uji, tapi rangat. Kulo jadi warga NU, pilih NKRI. Nggak ada nama Islam, nggak ada nama Islam, namanya paijo ngono ae. Pilih NKRI tapi real Joko NU. Mulai Sabang sampai Merauke tahlil lancar, tibaan lancar, kunutan yo lancar, nggak ada gangguan apapun. Pilih NKRI ngayomi NU timbang capek negara Islam jebule Wahabi ngelarang tahlilan. Halo. 5 kelompok HTI, Ikhwanul Muslimin, Ijabi, macam-macam yang kepingin mendirikan negara Islam itu sampai sekarang belum pernah duduk satu meja
mensepakati bentuk negara Islam baru itu. Itu artinya ketika NKRI berhasil dibubarkan, nggak akan berdiri negara Islam. NKRI bubar, jere HTI kudu khilafah, jere PKS kudu daulah Islamiyah Jumhuriyah model Ikhwanul Muslimin, jere ini konco Salafi mamlakah Saudi, jere ini Ijabi Syiah Imamah Wilayatul Faqih, jere ini NII KW 1 sampai 9. RI kadung bubar, 5 kelompok niku sik perang saudara, memperebutkan format negara baru itu kayak apa. Di saat negara kadung bubar, 5 kelompok perang saudara, bedes mesti teko, ngoten lho. Pasukan multinasional mencabik-cabik. Ini sebetulnya giringan moh NKRI. Ayo negara Islam itu kita digiring menuju perpecahan. Wis ngoten niku. Enggak mungkin mereka bersepakat damai. Engko lek NKRI bubar, negarane model HTI wae yo, PKS yo ora gelem. Bagaimana mungkin wong kadang seminar saling mengkafirkan. HTI mengkafirkan PKS gara-gara wis gelem dadi DPR iku. Tawud padahal podo-podo gelem radoyan berkat ya. Podo-podo radoyan tahlilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kurang didik. Terus ngeten. Saelek-eleke NKRI real sampun wujud. Maslahat mudorotnya sudah kita rasakan. Real sampun wujud. Saapi-api negara Islam konsep 5 kelompok itu nyatanya sampai sekarang tidak wujud. Saelek-eleke sego diwul ning para ono ning ngarepku karek mangan tok. Nah, kula dikandani niki. Pesan. Iku sego diwul wis gak ideal, guwaan ae. Buan sego diwul gak ideal. Engko tak golekne sego raja lele, lawuh sate, ngombe susu, enak. Kapan kuwi? Ya mbuh. Lah enek barange apa ora ya mbuh. Lek iki tak gua mengharapkan ideal yang belum nyata, betapa gobloknya kita itu. Sama duwe calon rapate ayu tapi gelem. Wong tuane ya setuju, sampean ya seneng. Seminggu kas akad nikah, karo niki tatano ae ora pate ayu. Engko tak golekne sing ayu pol. Ana apa areke? Mbok menawa. Lamun ana gelem karo aku apa ora? Mbok menawa. Lek calon sing wis pasti iki mok batalne. Ganti sing menawa-menawa, betapa bodohnya sampean. Makane mboten pareng tarkul muhaqqaq li ajlil mauhum. La yajuzu tarkul maslahatil muhaqqaqah li ajlil masalih al mauhumah. Ninggal kemaslahatan sing wis nyoto, ngarep-ngarep sing durung mesti. Kurang 1 poin, ini sangat inti. Yang mendirikan RI niku ulama. Mbah Hashim As'ari dari Andarbaini, berdirinya ulama. Yai Wahid Hashim derek-derek merumuskan Piagam Jakarta yang akhirnya menjadi Pancasila. Haji Agus Salim dan yang lain-lain. Ulama-ulama melok perang menumpahkan darahnya. Nyun Sewu Sultan Agung ulama, Diponegoro ulama, Sultan Hasanuddin ulama, macam-macam. RI ini dibangun di atas tulang belulangnya para ulama, dan air untuk membangun bangunan RI ini darahnya para ulama. Enggak menghargai RI, enggak menjaga RI, enggak menghargai perjuangan para ulama. Niku santri bosok.
Lah mosok ana santri gak hormat ulama. Mosok ana santri gak melestarikan tinggalane ulama. Ulama ninggal pondok kita rawat. Ulama ninggal kitab kuning kita rawat. Ulama ninggal tradisi tahlil manakib kita rawat. Dan ulama sebelum mati ninggal NKRI wajib kita rawat. Kalau ditakoni, Ustaz, lapo sampean belani NKRI? Negarane mbahku. Sing ngedekne ulama mbahku. Ngoten mawon. Nah, negara baru khilafah Islamiyah ala HTI atau siapa? Niku andai berdiri, sing ngedekne ditu ulama. Tokoh HTI nyuwun sewu, Ismail Yusanto. Sapa maneh? Wis pokok ngono-ngono kuwi lah. Nah kula kelangan NKRI, di balik NKRI ada Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Maskur. Moh kula kelangan NKRI, di balik itu ada ulama besar. Diijoli negara baru, daya pendiri Yusanto, ngono tok. Makfur Wahid. Ya bainas sama was sumur minyak. Terus terang kula pilih panganan iki jeneng apa iki? Cikrak. Panganan jeneng elek, tapi halal tenan, gizi tenan, enak tenan. Timbang jenenge apa? Hamburger. Dipangan mencret. Niki terakhir. Nah terus dewe alhamdulillah tirose Mbah Yasin Yusuf. Khusus itu yang santri, sekarang yang awam. Orang awamnya NU niku ninggal NKRI mboten saged. Ben malam Jumat mesti upacara. Tapi upacarane tahlilan. Tahlilan iki full Pancasila. Tahlilan iki full Pancasila. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku ketuhanan yang maha esa. Duduk bersama silo kabeh, kiai ini silo ning karpet gak dibeda-beda nih. Suku apapun ada di sini. Sedaya tawaduk teng mriku gak dibeda-beda. Niki kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggih. Mari acara kiai ini rawon, panitiane mangan rawon, sing maca mangan rawon, sing pojok ngantuk ra maca blas ya mangan rawon. Enggak dibeda-bedane suku apapun. Niki jenenge persatuan Indonesia. Sapa sing imami niku mboten ate, mboten voting mboten. Sapa imami enten Ustaz Pondok Lirboyo sik enom, fasih sik enom. Enten Pak Mudin sepuh rodok pelu. Jere Ustaz jenengan mbayai sing sepuh, kana sampean ae sing fasih, mboten kula tasik enem, jenengan mawon. Suwe-suwe nggih pun, sampean sing imami aku ndonga. Musyawarah niki. Niki permusyawaratan perwakilan. Mulih warek kabeh nggo berkat kabeh. Masya Allah. Niki keadilan sosial bagi seluruh jamaah tahlil. Cara Islam jenenge baldatun thayyibatun. Ora iso bentino malam Jumat mesti upacara. Nah, kula usul kaum pesantren niki coba upacara kados sing kula lampahi. Kula teng pondok kula Agustusan upacara, tapi sarungan. Dadi kena diinceng semut-semut bareng. Kula sarungan, santri sarungan, wong kampung derek. Wong kampung sing arep budal mampir rumiyin, kin mriki upacara mantun enten sarapan. Oh nggih, ana sing nggawa pacul sembar. Nah, urutnya sama. Pembina upacara apa? Memasuki lapangan upacara. Penghormatan. Sami. Terus menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil mengibarkan merah putih.
Mantun ngoten masuk di YouTube kok kalera-lera. Nggih. Setelah itu pengibaran bendera NU. Jadi benderane loro. Odo dhuwure. Benderane ya padha ombone, kudu padha. Dari dulu Pak Karno Mbah Hasyim bareng. Dari dulu nasionalis dengan NU bareng. Pak Karno dadi presiden sekian tahun, selama itu pula menterinya mesti NU. Aja dipisah. Merah putih aja dipisah karo bendera NU, ngono lho. Nah, pengibaran bendera NU kalih nyanyine salatullah salamullah ala toha ngoten niku. Terus mantun ngoten mengheningkan cipta. Mboten mengheningkan cipta kula. Untuk para syuhada kula langsung ngono. Lek pahlawan ana muslim non muslim. Langsung untuk para syuhada yang telah gugur dalam perang kemerdekaan, wa usulihim wa furu'ihim wa atba'ihim. Al-Fatihah. Terus tahlil singkat. Mantun Al-Fatihah langsung afdhalu dzikri. La ilaha illallah. Yang ngadeg niku tahlilan. Ngadeg niku tahlilan. Terus ndonga tahlil. Mantun ngoten Pancasila. Mantun Pancasila, Panca Setia Santri. Sampun kula karang Panca Setia Santri. Panca Setia Santri. Kami santri nasional kami santri nasional Indonesia dengan ini menyatakan ikrar. Satu, setelah membaca asyhadu alla ilaha illallah raditu billahi rabbah. Satu, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dua, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Tiga, saya bersaksi bahwa satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Iku ikrar. Terus empat, saya bersaksi bahwa NKRI harga mati, NU selalu di hati. Insya Allah kalau kerjasama NU dengan kaum nasionalis kita terus begini sampai kapan ini aman, maka sampai itu pula Islam tetap aman. Kalau kerjasama ini buyar, maka NU akan menjadi bisa diancam. Dan sekarang mulai aja ancaman ini barang NU mau digugat kasus 65. Siapa Nur? Kasus apa? Digugat teng Belanda mereka. Nah, bisa jadi targetnya kalau NU dianggap melakukan kesalahan politik, pelanggaran HAM, NU dibubarkan. Nah, ini bahaya. Jangan sewu, sebetulnya yang punya ide gugat itu belum tentu mereka anak cucunya PKI. Mereka mungkin orang Islam tapi memang dari dulu benci NU. Belum tentu PKI. Kalau kita dengan PKI itu selesai sudah. Yang melarang anak cucu PKI jadi PNS itu Mbah Harto dengan TAP MPR nomor 66. Mestinya yang dianggap dolim itu Mbah Harto kalau dianggap dolim. Kalau dianggap melanggar HAM itu Mbah Harto. Nah, presiden yang mencabut TAP MPR larangan anak cucu PKI jadi PNS itu malah kader NU, Gus Dur. Tapi wong kadung mereka benci NU, tetap NU mawon yang digugat. Mestinya kan gugat Golkar belani NU. Wong yang mencabut itu kader NU, Gus Dur. Terus di kampung tembung-tembung termasuk kampung kulo. Niki mantan PKI-nya sekitar 80%. Tahun 94 adzan kadang dibalangi watu teng kampung kulo niku. Jumatan sekitar wong 15. Sakniki Jumatan wong 1000 luwih. Napa para kiai-kiai NU tersebar di mana-mana. Niki kepada orang awam yang barangkali pernah punya kasus tahun 65
sudah taubatan nasuha, sudah dibayar lunas bahkan susuk. Anak putune PKI sing ra iso ngaji, sing telaten mulang ngaji yo kiai-kiai NU, Ustadz NU langgaran. Anak putune PKI sing ra iso salat, sing mulang sampai iso salat yo kader NU itu. Dan sekarang ini posisinya akeh mbahe PKI anake takmir masjid. Akeh mbahe PKI anake wis dadi ranting NU. Sekarang sedikit sekali kampung Abangan ini didik banget. Tahun 70 kampung Abangan kata, sakniki hampir setiap desa ono masjid. Itu artinya kalau NU, kader NU dianggap salah tahun 65, dianggap salah. Itu kesalahan sudah dibayar apa? Sudah dibayar lunas bahkan susuk. Lah ngene sik pancet di apa? Sik pancet digugat di salah-salah. Pun niki mawon para rawuh, pokok kula mate odik nara NU pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng pangersanipun Kiai Marzuki Mustamar. Langsung saja karena ini aslinya sudah habis waktunya, tapi kurang afdol karo tidak dibuka pertanyaan. Namun dari pemaparan yang panjang lebar tadi ada dua hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya yang pertama yang disampaikan beliau pentingnya tentang akhlak para ulama, para kiai, para asatid. Karena apa? Musibah terbesar umat adalah ketika ulama dijauhi oleh umat. Bisa saja karena satu, serangan kelompok lain; dua, karena umat memang sudah kedunyan, materialisme; dan juga karena ulama memang kurang menjaga akhlak. Yang kedua, untuk memahami agama secara proporsional, untuk menjaga keutuhan bangsa, keutuhan NKRI, dan juga menjaga kemaslahatan umat. Dalam memahami agama ada tiga hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah tentang ad-din, pesan langit, bahasa beliau, atau bisa dikatakan konsep ideal agama, yakni berupa nas-nas baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan yang kedua adalah tentang waqi'iyah atau sebuah realitas yang kita hadapi atau bisa dikatakan kenyataan. Yang ketiga adalah manusia yang memang serba terbatas. Jadi kekurangan-kekurangan apabila masih bisa ditolerir, jangan kita tuduh ini tidak islami, tidak syariat, ini tidak sesuai dengan Quran hadis. Kata beliau solusinya adalah ngono ya ngono, tapi ya ojo ngono. Langsung saja saya buka pertanyaan karena sudah mepet waktunya. Sini dua, sini satu, sini satu, yang cewek satu. Monggo, Bapak yang depan. Satu langsung dijawab. Oh, satu langsung dijawab. Monggo. Assalamualaikum Singkat, warahmatullahi wabarakatuh. Nama As'ad dari Banyuwangi. Pertanyaan pertama, untuk HTI ini kan jelas mengancam NKRI. Kenapa dalam hal ini pemerintah tidak bertindak tegas untuk membubarkan HTI? Terus yang kedua, untuk ketidakjelasan itu saya lihat sekarang Muhammadiyah itu benderanya hijau. Di balik itu ada apa kira-kira? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aslinya bendera Muhammadiyah hijau. Bisa dilihat di monumen museum. Jadi ada bendera Muhammadiyah lawas itu ada. Aslinya hijau. Saya sering di Jogja saya sering acaranya mujahadah. Mujahadah itu istighosah, gabungan ada warga NU, ada Muhammadiyah. Kadang saya ngaji, Pak Amin Rais kadang datang. Jadi Pak Amin Rais di YouTube tahlilan, itu memang tahlilan. Enggak ngenyek, enggak apa, memang tahlilan dia mau. Jadi kalau nanya, kenapa warga ke bendera Muhammadiyah hijau? Memang aslinya hijau. Mungkin kepingin kembali ke khitoh kayak NU. Niki harus punya ini kader NU. Tarjih Muhammadiyah 69. Sholawate Sayyidina Kabi. Sholawat halaman 10, sholawat halaman 20, Kabi Sayyidina. Halaman 46,
lamsul mar'ah yang kudul wudu, halaman 76 iftitah wajah tu wajhiyah, halaman 77 bismillah wajib dibaca, la tasihhus sholatu illa biha, halaman 79 nyudeng asyhadu alla ilaha illallah, orang ini niki tarjih Muhammadiyah halaman 172 idza syahidta syahra ramadan biru'yatil hilal au syahadati adlin au bistikmali sya'ban salasina yauman in humma pada halaman 234 idza faragtum min dafnil mayyit fada'u lahu wastaghfiru lahu was'alu lahu tasbit. Yang terakhir tasbit ini doanya Pak Mudin yang talqin, sabbatakallah bil qaulis sabit, itu disunatkan oleh Muhammadiyah halaman 234. Berikutnya halaman lanjutnya zurul kubur, zuru al kubur wastaqbilul qiblah wastaghfiru li ahlil kubur was'alu lahumul afiyah wala tukthiril mar'atu ziyaratal kubur ma'a jawaziha. Wong wedok aja sering-sering ziarah najan oleh. Ndongakne ahli kubur sunat, kunut subuh sunat, bismillah wajib, wiritan sunat dan macam-macam. Niki fikih fasolatan Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah kalau saya beri ini alasannya mesti begini, kami Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Itu kalau saya Muhammadiyah tak tabok itu. Kalimat begitu itu bukan hanya sikap nggak manut Yai Dahlan, tapi juga menghina. Coba kalimatnya, kami Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Lah karena mereka menjawab itu, saya jawab, Mbah Dahlan sedo sekitar tahun 23. Ini terbit tahun segemi tahun senaman ya? Segemi ini terbit tahun 25. Mbah Dahlan sedo kisaran tahun 23. Jadi bukan Dahlaniyah, kopnya pun kop Muhammadiyah. Di dalam muqaddimahnya resmi Muhammadiyah, bukan Dahlaniyah. Jadi sekali lagi, ini Muhammadiyah lawas asli khitoh. Halaman 5 khinjir kalb wa ma tawallada minhuma mughalladah. Halaman 10 lamsul mar'ah batal. Halaman 16 yang batal wudu enggak boleh megang mushaf. Halaman berikutnya 17 yang hadas besar haram baca Quran. Halaman 24 kunut subuh sunat. 25 kunut witir Ramadan malam 16 sunat. Halaman 25 juga mau sholat sunat usolli kabiro. Halaman 27 teks kunut sama, Allahumma hdini fiman hadait. Tutup kunut wa sallallahu ala sayyidina halaman 42 ba'da salat sunat wirid. Ba'da wirid imam doa dengan suara keras, makmum amin amin pada halaman 50 salat tarawih yaiku
salat 20. Salat traweh nikah 20. Jawa iki bahasane Jawa. Salat traweh yaiku salat 20 rakaat. Saben 2 rakaat kudu salam. Halaman berikutnya 56, Jumatan minimal 40, kurang 40 enggak sah. Sholawat dalam khutbah Jum'ah rukun, enggak baca sholawat batal khutbahnya. Halaman berikutnya sunanul khutbah, tangane tengen nyekeli mimbar, tangane kiwa nyekeli teken ansitu. Ansitu lho, ansitu. Halaman berikutnya sholawatan saben malam Jum'ah sunnah. Baca surat Kahfi saben malam Jum'ah sunnah. 2 lembar berikutnya salat Id, Idul Adha, Idul Fitri, sunnah dilakukan di dalam masjid. Beni ijelen abejeng Id neka di dalam masjid. Beni lapangan niki asli Muhammadiyah.